Sugih tanpa banda, digdaya tanpa aji, trimah mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajrih. Semuanya. Sugih tanpa banda, digdaya tanpa aji, trimah mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajrih. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng sugeng jeneng. Sugih tanpa benda, digdaya tanpa aji, trimah mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajrih. Sugih tanpa benda, digdaya tanpa aji, trimah mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajrih. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng sugeng jeneng. Sugih tanpa benda, digdaya tanpa aji, trimah mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajrih. Sugih tanpa benda, digdaya tanpa aji, trimah mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajrih. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng sugeng jeneng. Masya Allah. Ini mau saya ulang kembali yang pernah dijelaskan oleh Yang Husin dan juga pernah saya jelaskan beberapa tahun yang lalu. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, trimah mawi pasrah, tebih sepi pamrih tebih ajrih. Ini potongan dari beberapa kalimatnya wali-wali terdahulu. Sugih tanpa bondo. Kaya itu gak perlu harta. Itu kekayaan yang sejati. Maka dikatakan para wali, orang-orang soleh itu sugih tanpa bondo. Sudah kaya walaupun gak punya harta. Jadi harta itu bukan syarat kekayaan. Nah, kok iso? Gak punya harta kok kaya. Pertanyaan saya, lah apakah belum cukup Allah kasih jagat raya ini buat kamu sehingga kamu merasa miskin? Lihat langit gratis, lihat gunung juga gratis, hirup udara gratis, jalan kaki juga gratis.
Semua milik Allah diberikan kepadamu, gak perlu dengan duit, cukup hati mensyukuri. Allah, 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 Allah. Gak butuh duit, gak butuh duit. Duit hanyalah kertas, hanyalah angka yang dibuat oleh manusia. Jagat raya ini nyata, karya yang Maha Mencipta dan Allah berikan kepadamu. Kenapa masih merasa miskin? Bukan itu lagi. Orang-orang soleh, para wali itu sugihpol. Ibarat seorang pria berkata kepada wanita yang lagi dia cinta. Ya, ketika pria itu harus kehilangan semuanya dan menjadi miskin sejadi-jadinya, maka menataplah ia kepada sang kekasih tercinta sembari berkata, memilikimu adalah segala-galanya. Memiliki segala-galanya tanpa kamu adalah kehilangan segala-galanya. Maka aku cukup kaya karena engkau udah ada bersamaku. Masya Allah. Nah, maka para wali itu udah punya Allah kok, masa butuh yang lain? Al-ghina atau kekayaan yang hakiki, al-ghani, orang yang benar-benar kaya itu siapa? Orang yang punya Allah. Makanya dikatakan kalau orang mau nikah itu ada ayat Al-Quran yang berbunyi iyakunu fuqara, iyakunu fuqara. Kalau mereka bisa jadi orang miskin di hadapan Allah Ta'ala, yughnihumullah min fadlih. Allah akan kayakan mereka dari sisi kemurahannya Allah, kedermawanannya Allah. Syaratnya satu, ngemis sama Allah karena dia yang punya, gak butuh yang lain. Kalau ada segala-galanya, kurang apa? Aku udah milikmu, kurang apa lagi? Maka orang-orang soleh berkata, sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, gak perlu qomat kamit, gak perlu baca mantra. Kenapa? Allah bi qalbi. Digdaya tanpa aji. Meskipun kita belajar zikir, belajar wirid, itu menyebabkan kesaktian. Tapi kesaktian yang hakiki adalah hati yang terikat pada ilahi. Makanya ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW diletakkan sebilah pedang di leher beliau, siapa yang bisa nolong kamu sekarang? Cukup mengatakan Allah, digdaya tanpa aji, yang dengar gemeter, pedang pun terjatuh, lemas lunglai, diambil oleh Nabi. Sekarang siapa yang nolong kamu? Kamu wahai Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli alaihi. Digdaya tanpa aji, terus terima mawi pasrah. Apapun yang Allah berikan diterima, enak. Karena tahu yang ngasih Allah. Jadi orang kaya itu yang begitu, bisa melihat yang ngasih Allah, seneng tok uripe. Qanaah, yang ngasih Allah kok, seneng aja saya. Terima mawi pasrah. Pasrah, gak ada keluh kesah. Kadang kita ini yang nerimo, tapi kakean cangkem. Sepuranipun kang kata. Harus kasar ngomongnya, kakean cangkem. Kok sakmene, kok ngene diterima, tapi kakean cangkem. Banyak ngomong, keluh kesah, menghina, merendahkan, gak mensyukuri. Naudzubillah min dzalik. Terima mawi pasrah. Diterima dengan senang hati karena hidup itu ya tidak semudah membalikkan tangan. Tapi membalikkan tangan itu mudah untuk merubah hidup. Tanganmu mau ngene balik ento. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Beres-beres. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup tidak semudah membalikkan tangan, tapi membalikkan tangan itu mudah untuk merubah hidup kalau kamu angkat tanganmu pada Allah yang maha kuasa. Lanjut, terima mawi pasrah. Sepi pamrih tebih ajri. Sepi pamrih gak perlu dipuja-puji sana sini, ya gak perlu minta dihargai, gak perlu digelarkan karpet merah, gak perlu ditempatkan di depan, gak perlu dinaikkan mobil yang mewah. Kalau toh dinaikkan, yang gak ada di hati rasa sesuatu. Walaupun digelarkan karpet, gak ada di hati merasa mulia. Biasa-biasa saja. Sepi pamrih, gak butuh pujian, gak butuh tebih ajrih. Jauh dari rasa takut. Masya Allah, orang sekarang ini ya mohon maaf,
Gak punya duit, takut gak bisa makan. Ya, punya istri, takut gak bisa ngurusi. Kemudian ada berita yang gak enak, takut kena masalah. Hatinya banyak ketakutan. Kenapa? Karena gak takut sama Allah. Karena gak takut sama Allah diberi ketakutan-ketakutan macam-macam. Dolar naik, takut. Ya, dolar turun, takut. Pasar rame, takut. Pasar sepi, takut. Masya Allah, banyak ketakutan karena nggak takut sama Allah. Tebi ajrih, la khaufun alaihim, walahum yahzanun. Para wali itu nggak punya rasa takut, nggak punya rasa khawatir. Terus, ini yang paling asik ini. Ini yang paling asik. Jenengan kalau mudeng ini, ajib ini. Mudah-mudahan saya dimudengkan, jenengan dimudengkan. Ya, mudah-mudahan saya dipahamkan, antum dipahamkan. Amin. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng. Terus anteng manteng sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng. Lebih. Gak susah, tapi juga gak senang. Maksudnya bagaimana itu? Langgeng. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu langgeng. Dia sama Allah langgeng. Dikasih susah enggak berubah, dikasih senang enggak berubah. Istri misalnya sama suami. Bisa langgeng enggak? Sugih, aku senang melarat tak tinggal no. Ada enggak yang model begitu? Ada, oknum istri ya. Oknum istri. Ganteng, senang, welek. Cari yang ganteng. Na'udzubillah min dzalik. Gak bisa langgeng. Langgeng ini. Suaminya senang, ya dia ikut senang. Suaminya susah, ya dia tetap sama suaminya itu. Gak mikir yang lain. Sama Allah Ta'ala gak bisa gak bahagia. Karena bahagia dan gak bahagia ini cuma makhluk ciptaannya Allah Ta'ala. Ciptaannya Allah makhluk, senang dia makhluk, susah itu ya makhluk. Allahnya yang maha mencipta. Maka ketika bersama Allah dikasih senang, orang ngaruh, wes entuk sing paling seneng. Gini, insyaallah awak mudeng. Biasanya kalau bab cinta mudeng. Insyaallah. Dik, saya bicara pada yang aja mau nikah dulu ya. Pergi ke rumah calon istri. Terus calon istri dandan wayu. Ojo ngomong halal haram ya. Ini cuman contoh, ojo mbok contoh ya. Cuman untuk memudahkan pemahaman. Berangkat ke rumah calon istri, ya calon istrinya dandan wayu, pakai parfum harga 5 miliar. Masya Allah. Ambune jarak 3 kilo. 3 kilo tercium. Ya, duduk bareng pulang sebulan gak hilang itu aromanya. 5 miliar. Rumahnya harum. Duduk di depan calon istri. Sepuranipun ingkang kathah. Jenengan disuguhi apapun, ngaruh atau enggak ngaruh? Ini pelayan datang bawa suguhan, ini kopi, ini matbi, ini kebuli. Mau enggak? Matanya pindah ke matbi, pindah ke kebuli, pindah ke kebab, pindah kemana-mana. Ada yang kena wedok ayu. No awakmu waras. No awakmu waras. Mata ini lihatnya kemana? Jangan bilang halal haram ya. Nah, ini enggak bilang halal haram loh ya. Biar memudahkan pemahaman saja. Kamu lihatnya kemana? Jujur toh jujur. Mas, neng ndi? Bojomu neng kono gak delok, tenang. Calon istri, judulnya calon istri. Gak tergoda, makanan enak ya enak, diincipi, tapi ngincipinya tuh mata gak lihat ke makanan. Dek, Masya Allah. Lain, dek. Masya Allah. Jadi rasanya enak, jadi semakin enak. Tapi kalau lihat yang lain ini enak, jadinya kurang enak. Betul? Dikasih ini. Lah kok pembantunya datang ngasih peso, keiris, terus keiris. Kerasa enggak? Enggak kerasa. Kenapa? Memang ini susah. Tapi langgeng tanpa susah,
Susah gak jadi susah. Tanpa seneng yang gak buat seneng. Kenapa? Harus kesenengan kok. Harus kesenengan pol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Beb, lah itu Nabi Yusuf tuh loh. Baru kelihatan Nabi Yusuf, wedok-wedok yang ngerajang tangannya gak kerasa. Masya Allah, menung sebuah malaikat. Gak mau mengalihkan kerasa sakitnya. Tapi lihat pandangannya Nabi Yusuf alaihissalam. Sugih tanpa butuh terus. Kemudian sugeng jeneng. Terakhirnya itu ya, sugeng jeneng. Sebelumnya apa? Anteng manteng. Sehingga gak mau berpindah pandangannya. Anteng, lihat pada Tuhannya terus. Kenapa? Maha indah. Sugeng jeneng. Kalau udah begitu namanya akan harum. Namanya akan harum. Mau dibunuh karakternya gak bakal mati. Karena hidupnya bersama yang maha hidup. Ya akan selalu semakin harum, semakin harum, semakin harum. Gak mungkin gak harum. Karena bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Majlis Ar-Raudhah Kamis pagi ini. Ya. Dah nanti kita ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Sudah bubar loh. Sudah tak tutup kok. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nasi kebuli Jawa alias nasi goreng. Ya, nasi goreng silakan dibagi. Alhamdulillah. Senang ibu-ibu.